Suara, Waalaikumsalam. suara saya jelas ya, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kedengar. Alhamdulillah kedengaran, Ustaz. Baik, mari sebelum kita mulai kajian, kita berdoa sebentar membaca ta'awud, basmalah, salawat Nabi, dan membaca umul kitab suratul Fatihah. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, ibu-ibu bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Jadi perkenalkan ya, saya dengan Oke Setiawan. Jadi hari ini saya akan fokus saja langsung to the point ya, bahwa intinya apapun yang kita lakukan itu akan bernilai jika semua dilakukan itu karena Allah ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan lah, kegiatan apapun ya, misalnya rutinitas apapun yang dilakukan, itu akan bernilai kalau kita melakukan segala sesuatu itu karena Allah. Kenapa harus begitu? Karena hidup kita bukan di dunia saja. Hidup kita itu adalah nanti di dunia dan di akhirat. Makanya saya yakin semua yang hadir di sini, kalau saya tanya, pasti punya keinginan cita-citanya cuma satu, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Termasuk sekarang Bapak Ibu Zoom dengan saya sekarang ini, pasti punya tujuan yang sama. Nah, sekarang pertanyaan kedua, berarti di dalam keinginan atau tujuan kita untuk bahagia dunia dan akhirat, berarti kita harus mengerti langkah demi langkah apa yang harus kita lakukan agar benar-benar kita bisa mencapai tujuan kita itu. Ya, padahal kenyataannya juga manusia kadang-kadang ada yang bahagia, ada yang menderita, ada yang pusing, gitu kan, ada yang bingung. Nah, ini di mana kesalahannya? Jadi yang nanti saya akan kupas adalah bagaimana sih sebenarnya langkah demi langkah supaya tujuan kita itu semua tercapai, yaitu keinginan kita untuk menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Baik, sekarang nanti yang mau bantu saya baca ayat siapa, Pak Irawan ya? Boleh, Ustaz. Baik, sekarang saya mau nanya dulu ke Pak Irawan sebelum kita mulai tadabbur Al-Quran ya. Menurut Pak Irawan, bisa nggak kita hidup bahagia tapi tidak mengikuti Al-Quran? Tidak. Oke, pasti semua orang secara sadar atau tidak sadar tidak bahagia. Tapi kita lihat nanti, praktek di lapangan itu apakah yang Bapak Ibu lakukan itu sudah mengikuti atau tidak. Karena ternyata kalau Bapak Ibu ingin bahagia memang harus mengikuti Al-Quran. Tapi kalau misalnya sekarang tidak bahagia, mungkin secara tidak sadar kita kurang mengikuti. Nah, ini hal-hal yang harus kita bahas. Agar apa? Agar hidup kita efektif. Kan hidup cuma sekali ya. Kalau tidak maksimal di dalam menjalani, takutnya semua ingin bahagia, tapi kenyataannya mungkin kita masih menderita di dalam menjalani kehidupan. Baik, kita mulai. Kalau memang Bapak Ibu setuju bahwa Al-Quran itu adalah sumber kebahagiaan, ya, sumber solusi kehidupan, apapun yang Bapak Ibu alami harusnya kalau ketika Bapak Ibu mengikuti, insya Allah akan menjadi faham, lebih tenang di dalam menjalani kehidupan. Kita buka surat 20 ayat 2, silakan. Surat apa? Surat Toha, Surat Toha. surat 20 ayat 2. Surat 20 ayat 2. Baik. Ya. Saya bacakan langsung, Ustaz. Ya, silakan artinya saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. 20 ayat 2. Kami Ya. tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Baik, Bapak Ibu perhatikan ayatnya ya. Di situ Allah sudah memberi jaminan, janji kepada kita semua, bahwa Allah tujuannya menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk dan agar hidup kita tidak menjadi susah. Berarti sebenarnya tujuan Allah pun menurunkan Al-Quran kepada kita, ya, kepada kita semua itu menurut
Bapak Ibu diwakili Pak Irawan ya. Supaya hidup kita itu susah atau supaya kita hidup itu mudah? Mudah. Mudah. Mudah kan? Tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu anggaplah supaya memudahkan kita di dalam menjalani hidup. Coba sekali lagi dibaca, Pak. 20 ayat 2 tadi. Coba. Ya. Di handphone boleh atau di mana boleh, silakan. Atau siapa saja yang baca juga boleh gantian, Bapak. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, agar engkau menjadi susah. Nah, jadi saya ulang lagi ya. Jadi tujuan Allah itu menurunkan Al-Quran agar hidup kita tidak menjadi susah. Berarti Allah pun menurut Pak Irawan di sini ingin kita bahagia atau menderita? Ingin kita bahagia. Ustaz. Bahagia kan? Iya. Karena dasarnya adalah Allah menurunkan Al-Quran. Sekarang Bapak Ibu pun kalau saya tanya di room ini, ingin bahagia atau ingin menderita? Bahagia, Ustaz. Ingin bahagia. Jadi Allah ingin kita bahagia. Lalu kita pun ingin bahagia. Berarti logikanya kalau Allah ingin kita bahagia, kita pun ingin bahagia. Harusnya bahagia itu mudah atau sulit? Mudah. Harusnya Harusnya mudah ya. Nah, iya kan menurut logika ini kan Allah menurunkan Al-Quran ingin mudah. kita bahagia. Kita pun kalau ditanya ingin bahagia, kan logikanya harusnya bahagia itu mudah. Iya. Nah, terus kenapa kenyataannya manusia masih banyak yang sulit, masih banyak yang menderita di dalam kehidupan? Berarti pertanyaannya dibalik saja, apakah ini salah Allah atau salah kita? Kan begitu kan? Iya. Nah, berarti Allah jawab di surat 10 ayat 44. Silakan. Surat 10. Ayat 44. Ini tuh salahnya di mana gitu. Biar Bapak Ibu tuh paham, oh berarti saya menderita tuh ya salah saya, bukan salah Allah, karena Allah tujuannya ingin bahagia. 10 ayat 44. Ayat 44. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu paham ya. Jadi sebenarnya orang menderita itu kesalahan siapa, Pak, kalau begitu? Kesalahan manusia itu sendiri. Karena di situ di poin itu Allah tidak akan menzalimi manusia, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Berarti kalau saya simpulkan, benar nggak? Orang yang menzalimi dirinya itu yang tidak mengikuti Al-Quran. Kan begitu aja kan? Iya ya. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak Ibu masih menderita, masih bingung, masih khawatir terhadap hidupnya, jangan-jangan petunjuknya sudah jelas, sudah ada, cuman karena Bapak Ibu mungkin mengikuti hawa nafsunya, akhirnya jadi menderita. Padahal Allah menginginkan kita hidup bahagia. Jadi nggak ada cerita, oh kan saya khawatir, saya bingung, saya menderita, kan manusiawi Ustadz. Lo silakan, cuman mau dipertahankan berapa lama? Karena kenyataannya Allah menurunkan Al-Quran tidak untuk menjadi kita hidup susah. Yang kedua, Allah sudah berfirman, kalau manusia itu menderita berarti dia memang menzalimi dirinya sendiri. Nah, sekarang kita simpulkan. Berarti kalau kita benar-benar mengikuti Al-Quran, apa cirinya? Surat Al-Baqarah ayat 38, silakan. Surat Al-Baqarah. Apa cirinya ketika kita memang benar-benar mengikuti Al-Quran? Ayat 38. Ayat 38. Baik. Kami berfirman, turunlah kalian semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak bersedih hati. Jadi Allah menjamin barang siapa mengikuti petunjuk, petunjuknya sudah ada atau belum, Pak? Sudah ada. Sudah ya, Al-Quran yang kita baca ya. Barang siapa mengikuti Al-Quran, maka cirinya tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Mohon maaf, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, Bapak Ibu masih ada rasa takut dan bersedih? Masih. Tapi sudah mengikuti atau kurang mengikuti? Kurang mengikuti. Padahal Bapak Ibu semua ada Al-Quran di HP-nya, di rumahnya. Banyak. Terus kenapa kurang mengikuti? Nah, ini yang harus jadi pertanyaan. Jadi kalau Bapak Ibu tolak ukurnya, kok saya masih khawatir ya, kok masih saya ada takut ya, berarti ini ada yang salah.
Dalam apa? Mungkin selama ini kita kurang mengikuti, tapi mungkin tidak sadar. Nanti saya buktikan di mana kurang mengikutinya dan mungkin Bapak Ibu akan baru sadar nanti. Ya, jadi intinya sekarang cirinya orang mengikuti Al-Qur'an ya tolak ukurnya jelas, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Kalau sekarang Bapak Ibu masih ada rasa takut dan rasa khawatir, ayo sama-sama kita bagaimana caranya agar bisa mengikuti dengan benar, kan begitu ya? Iya. Baik, sekarang saya akan buktikan di mana Bapak Ibu tidak mengikutinya. Ya, ketidaksadarannya di mana? Kita buka surat 3 ayat 160, silakan. Surat 3 ayat 160. 160. Surat 3 ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Baik, saya mau nanya nih. Sebentar. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah tidak menolong kamu, siapakah yang bisa memberikan pertolongan setelah itu? Ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Silakan. Kita fokus Berarti ya pertolongan Allah. tidak ada yang bisa menolong selain Allah gitu ya Ustaz ya. Oke, berarti saya mau nanya nih. Berarti semua permasalahan bisa terselesaikan. Itu karena kemampuan ikhtiar kita atau karena pertolongan Allah? Pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah menurut Quran. Jadi meskipun kita ikhtiar jungkir balik pun, kalau Allah nggak menolong, bisa nggak masalah kita selesai? Enggak. Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa Ustaz. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Baik, sekarang tolong dijawab secara jujur ya. Berarti selama ini niat ikhtiar kita itu untuk menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Selama ini? Menyelesaikan masalah, Ustaz. Nah, di situ kesalahannya. Jadi kalau Bapak Ibu niat ikhtiar untuk menyelesaikan masalah, dan itu semua rata-rata, ya komunitas yang saya diskusikan itu, kebanyakan orang itu ikhtiar itu untuk menyelesaikan masalah. Padahal pertanyaan saya, Ibu mau jungkir balik seperti apapun, kalau Allah tidak menolong, kira-kira bisa selesai nggak masalahnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, oke, sekarang tolong dijawab. Berarti ibu sakit pergi ke dokter itu supaya sembuh atau supaya ditolong Allah? Allah. Jujur dulu, yang jujur dulu. Pengen sembuh. Nah itu awalnya, makanya saya bilang, ibu saya kupas pasti ibu nggak sadar. Bahwa Salah ternyata nih. selama ini Bapak Ibu meskipun membaca Al-Quran, tapi pola berpikirnya ternyata salah. Saya ulang. Jadi pergi ke dokter tuh harusnya supaya sembuh atau supaya ditolong Allah? Ditolong Allah harusnya ya, Ustaz. Nah kan memang siapa yang bisa menolong selain Allah? Makanya yang pertama yang harus diluruskan ketika Bapak Ibu ingin mengikuti Al-Quran adalah luruskan niatnya. Jadi silakan Ibu rutinitas, silakan Ibu misalnya berikhtiar, berdagang, itu nggak ada masalah. Cuma niat awalnya apa? Karena dari niat awal ini, kalau salah, sudah kesananya pasti salah. Dan jujur saja ya, kira-kira Allah tuh akan menolong kepada yang mengeluh atau bersyukur? Bersyukur ya? Yang bersyukur, iya. Nah, ibu tuh ketika dikasih masalah, biasanya mengeluh atau bersyukur? Beruntung, Ustaz. Tapi tolong Allah, tapi mengeluh. Nah, ini gimana gitu loh. Jadi dari awal saja orang itu gagal ketika diberi ujian. Kenapa? Karena niat awal Bapak Ibu diuji itu niatnya cuma ingin menyelesaikan masalah kan? Akhirnya Iya. Bapak Ibu berpikir bagaimana ikhtiar maksimal dan itu memang silahkan. Tapi niatnya apa? Kalau niatnya untuk menyelesaikan masalah, Allah nggak akan terima. Karena semua permasalahan tetap akan selesai dengan pertolongan Allah dan hanya Allah yang bisa menolong. Padahal Bapak Ibu pun di Al-Fatihah selalu ngomong, iya karena budu, wa iya karena stain. Hanya kepada Engkau lah aku menyembah. Dan hanya kepada Engkau lah aku memohon pertolongan. Itu maksudnya apa? Berarti niat apapun yang dilakukan harusnya supaya Allah nolong. Bukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, Bapak Ibu tadi nggak usah pakai ayat pun tadi Bapak Ibu jawab. Kalau Allah ingin menolong, yang bersyukur atau mengeluh? Bersyukur. Tapi Bapak Ibu ketika dikasih masalah, biasanya bersyukur atau mengeluh? Mengeluh. Tapi ingin ditolong.
Lah ini kan nggak nyambung logikanya. Makanya saya kalau bertemu diskusi dengan jamaah atau siapapun, saya luruskan dulu. Karena dari sini awalnya. Kan kalau mengeluh itu kenapa? Misalnya nggak selesai-selesai masalahnya, nggak sembuh-sembuh sakitnya. Kenapa mengeluh? Ya begitu kan yang terjadi. Karena Iya. apa? Karena memang niat dari awal untuk menyelesaikan masalah. Bukan supaya Allah menolong. Jadi dari awal saja ibu akan pusing dengan masalah. Padahal pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu itu dalam ayat tadi ya, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tapi jika Allah tidak menolong, maka siapakah yang bisa memberikan pertolongan? Pertanyaan saya, berarti ujung-ujungnya semua masalah yang Bapak Ibu hadapi, tetap yang menyelesaikan siapa? Allah. Allah. Benar, Bapak Ibu sadar itu, yang menyelesaikan tetap Allah. Iya. Loh, kalau Keren, sadar keren. kenapa pusing? Baru sadar ya Ustadz. Nah, loh, berarti pusing itu siapa yang menyelesaikan kalau begitu? Mikirin solusi ya. Enggak, artinya tuh kalau ibu bapak tahu bahwa nanti ujung-ujungnya yang menyelesaikan itu Allah dengan pertolongannya. Lah terus bapak ibu pusing itu kenapa? Dengan sibuk dengan pikiran sendiri. Nah makanya saya bilang, kenyataannya orang meskipun membaca Al-Quran, tapi pola berpikirnya ternyata berbeda. Apa yang dipelajari sama yang dipraktekkan. Kalau secara teori bapak ibu tahu, hanya pertolongan Allah, la haula wala quwata illa billah, kan? Ya. Atau Iya. sampai misalnya semua, tapi kenyataannya ketika praktek kenapa berbeda antara teori yang dipelajari dengan praktek yang dijalani. Padahal teori dibuat kan untuk dipraktekkan. Jadi saya ulang dulu. Berarti selama ini niat Bapak Ibu semua itu dalam ikhtiar itu untuk menyelesaikan masalah itu supaya Allah nolong. Selama ini niatnya. Selama ini. Ini menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah untuk Dan ditolong. Nah, menyelesaikan masalah kan. Terus Iya. Bapak Ibu tuh ngikutin siapa selama ini? Ngikutin hawa nafsu ya Ustadz. Ya kan? Jadi tolong yang pertama sebelum kita bicara penyelesaiannya, sebelum kita bicara ikhtiarnya, luruskan dulu cara berpikirnya. Iya ya, berarti sebenarnya apapun yang kita lakukan itu bisa terwujud kalau Allah yang menolong. Berarti sekarang pertanyaannya adalah bukan bagaimana supaya bisa menyelesaikan masalah. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya ditolong Allah. menolong. Kan begitu aja harusnya. Jelas ini Bapak Ibu? Jelas. Oke, saya buktikan dulu bahwa pertolongan itu hanya milik Allah. Surat 39 ayat 44. Silakan. Surat 39. Ya, ayat 44. Zumar. Az-Zumar ayat 40. Az-Zumar. Siapa aja silakan. Yang pakai handphone boleh, yang pakai Al-Quran. 39 ayat 44 silakan. Siapa yang mendapat siksa yang menghinakan. 39 ayat 44. 44. Katakanlah, Silakan. katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Oke, satu lagi mungkin Pak Irawan artinya satu lagi. Yang ini? Yang 39 ayat 44 itu terjemahan yang Al-Quran yang ini, yang Indonesia aja coba. Ya, baik. Katakanlah pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Apa Bu? Pak, diulang. Katakanlah. Katakanlah pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Hanya milik Allah. Hanya milik Allah itu apa maksudnya? Hanya Allah yang punya. Hanya Allah yang Pertolongan. memiliki. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sadar ya, Bapak Ibu tahu ya. Jadi nanti ujung-ujungnya semua permasalahan yang menolong siapa? Allah. Bapak Ibu tahu nanti masalah itu ditolong Allah? Tahu. 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 Nah, kalau tahu kenapa pusing? Tolong menjawab dulu. Dalam pikirannya sendiri. Nggak ngerti caranya ya Ustadz ya. Nah, padahal ini tuh ibu bapak tuh udah dewasa semua atau masih anak-anak? Jadi yang pertama ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu berikhtiar itu wajib ya. Usaha itu wajib. Tapi kalau pola berpikirnya berbeda, diluruskan dulu. Karena tadi kata Allah juga sudah dibilang kan,
bahwa Allah tidak menzalimi hambanya, tapi manusia itu sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi orang yang menzalimi dirinya sendiri itu adalah ketika berikhtiar atau melakukan kegiatan apapun tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan. Begitu. Jelas? Berarti sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya saat kita diuji oleh Allah itu, kan begitu ya? Agar kita benar-benar fokus supaya Allah mau menolong kita. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ada nggak di dalam Al-Quran itu yang Allah berjanji akan menolong kita? Tadi, dari ayat-ayat yang tadi. Ada kan? Nah, berarti sekarang yang harus Bapak Ibu fokuskan, gimana nih sekarang caranya? Jadi saya tetap sakit, tetap ke dokter, utang berusaha dilunasi, ya. Keinginan silahkan berusaha diwujudkan, tapi kata kuncinya, biar saat ikhtiar itu kita tetap layak ditolong Allah. Ya. Ternyata ada Bapak Ibu di mana? Di surat Al-Baqarah 153. Bagaimana caranya agar Allah mau menolong masalah kita? Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Baik, itu dulu ya. Jadi di sini Allah berfirman dan berjanji kepada kita, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah manggil siapa Bapak Ibu ini? Orang Orang yang beriman. beriman. Satu, Allah manggil orang yang beriman. Kenapa tidak wahai manusia Bapak Ibu? Tidak semua manusia beriman. Baik, tidak semua manusia beriman. Makanya Allah cuma manggil orang-orang yang beriman. Jadi kalau mau ditolong Allah, satu syaratnya apa? Beriman. Beriman. Terus yang kedua, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang kedua harus apa? Sabar. Terus yang ketiga, sholat. Ya. Sekarang saya mau bertanya nih. Bapak Ibu yakin nggak kalau imannya benar, sabarnya benar, sholatnya benar, pasti ditolong Allah? Yakin atau tidak? Yakin ya? Baik. Sekarang saya mau bertanya nih. Bapak Ibu sudah beriman? Insya Allah sudah. Nggak apa-apa. Kan bebas. Boleh. Apa kayak tadi juga bebas saja. Bapak Ibu sudah beriman? Seperti itu sudah gitu. Ya. Baik. Sudah sabar? Insya Allah. Kadang-kadang. Belum. Apa-apa? Kadang-kadang. Ya. Sabar, Pak Ustadz. Kurang sabar. Sudah sholat? Alhamdulillah sholat, Ustadz. Baik. Kalau sudah beriman, sudah sabar, sudah sholat, harusnya sudah ditolong. Iya. Mulai di sini, mulai ragu-ragu. Tadi bilang sudah. Atau saya tanya gini, sudahnya itu menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Perasaan. Nah, jadi ini tolak ukur ya. Kok saya belum ditolong, tapi perasaannya sudah beriman, sudah sabar, sudah sholat. Berarti Al-Quran ini untuk memvalidasi. Jangan-jangan Bapak Ibu bilang sudah itu dasarnya perasaan. Quran gitu loh Bapak Ibu. Padahal kalau benar-benar Bapak Ibu merasa sudah dari 3 poin ini, kan setiap permasalahan harusnya selesai. Tolong. Tapi kalau misalnya belum dan malah menjadi semakin, berarti ada kita perbaiki kabarnya, sholatnya kan gitu. Ini pelaku benar-benar Bapak Ibu apakah benar-benar implementasikan atau mungkin belum implementasikan, kan gitu aja. Sekarang tadi bilang Ibu sudah beriman ya? Itu menurut perasaan atau menurut Al-Quran Bapak Ibu? Perasaan. Oke, perasaan ya. Kita lihat cirinya orang beriman. Ada 2 ayat, tapi saya ambil 1 poin 29 meskipun banyak ya. 29 Ciri ayat 29 ayat 2. ayat 2. Baik. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Baik, cirinya orang beriman apa Bapak Ibu?
Diuji. Bapak Ibu senang diuji atau pusing? Pusing. Biasanya Bapak pusing, Ibu tuh Ustaz. beriman atau bukan? Pusing. Bukan. Loh, Pak ini apa yang siapa nih yang bunyi? Oh, tolong Pak, yang Bu Siti dimatikan mute-nya ya. Sebentar biar enggak ini. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi cirinya orang beriman apa? Menurut surat 29 ayat 2? Diuji. Diuji. Orang yang diuji. Ibu ingin diuji? Harusnya mau. Sebenarnya mah. Iya kan, cirinya orang beriman adalah diuji. Tapi Bapak Ibu jujur saja, Ibu tuh senang kalau diuji atau tidak ada ujian? Tidak ada ujian. Senangnya tidak ada di ujian ya, tapi ngaku beriman begitu. Tapi pengen masuk surga, Ustadz. Ya, artinya itu kan ketika Bapak Ibu mengambil konsekuensi, ya Allah saya beriman. Kan tadi saya tanya, Ibu yang di room ini pasti ngaku beriman semua. Nah, ketika Bapak Ibu ngaku beriman, kan harusnya tahu konsekuensinya. Oh, kalau saya ngaku beriman itu, berarti Allah pasti nguji. Berarti ketika Allah nguji itu, berarti Allah percaya Bapak Ibu tuh orang beriman. Harusnya pas diuji, senang atau pusing? Senang. Udah begitu atau belum? Belum. Nah, makanya saya bilang, ini bukan masalah perasaan. Ini masalahnya kita mengikuti Al-Quran atau tidak. Karena menurut surat 29 ayat 2, kalau Bapak Ibu memang ciri orang beriman, pasti akan diuji. Lagian pertanyaan saya, memang nanti ujung-ujungnya yang menyelesaikan ujian itu siapa? Oh. Terus Bapak Ibu pusing. Kan nanti Allah dengan pertolongannya yang akan menyelesaikan. Kenapa Bapak Ibu bingung? Kan Bapak Ibu yakin nggak nanti Allah menolong? Yakin. Nah, cirinya orang yakin tuh tenang atau pusing? Nah, Nah, kenyataannya. Pusing. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu memang konsekuensinya ingin mengikuti Al-Quran, harusnya sebelum Bapak Ibu pusing, bingung, lihat dulu, iya ya. Kalau saya ngaku beriman, berarti saya pasti diuji. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena ujian itu ciri Allah percaya bahwa kita tuh beriman. Harusnya Bapak Ibu sedih kalau nggak diuji. Jangan-jangan saya nggak beriman. Jadi saya mau nanya, jadi Bapak Ibu tuh senangnya punya masalah atau tidak ada masalah? Harusnya senang. Bingung sendiri kan? Iya benar. Jadi Padahal Bapak Ibu tadi ngaku beriman semua. Konsekuensinya ngaku beriman, Allah pasti memberikan ujian atau permasalahan. Makanya orang beriman itu akan bahagia karena bilang, oh iya ya Allah, berarti kalau saya punya masalah tuh Allah percaya saya beriman. Loh kok dinilai Allah beriman kok malah pusing? Malu dong. Katanya ngaku beriman, tapi pusing. Nah, terus bedanya sama yang nggak beriman apa kalau begitu? Orang beriman pusing, orang tidak beriman pun pusing. Nah, terus bedanya apa? tidak ada bedanya. Nah, harusnya ada perbedaan. Kalau ngaku beriman, dia tetap yakin, dia tidak pusing. Kenapa? Karena dia yakin Allah pasti menolong. Kalau orang tidak beriman, pusing wajar, karena dia nggak yakin Allah menolong. Jadi saya mau nanya dulu, Bapak Ibu tuh beriman atau kurang iman? Kurang. Nah, sekarang berubah kan jadi kurang. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Jadi orang beriman itu harusnya senang. Sebesar apapun ujian yang dialami, dia tidak akan jadi masalah karena dia yakin tetap Allah akan menolong. Jadi pertanyaan saya, ada nggak masalah yang berat buat orang yang beriman? tidak. Ada. Kenapa tidak? Betul jawabannya. Kenapa tidak? Karena yakin Allah pasti akan tolong. Menyelesaikan masalah Allah. Allah yang menyelesaikan. Karena yang akan menyelesaikan masalah pun Allah. Terus kenapa Ibu merasa berat? Emang Ibu disuruh menyelesaikan? Tidak. Nah, kalau tidak disuruh kok pusing-pusing partisipasi atau bagaimana? Jadi dipegang dulu ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu tidak pusing atau tidak bingung harusnya? Karena Bapak Ibu yakin ujung-ujungnya pun tetap dengan pertolongan Allah. Tinggal nanti bagaimana iman yang benar, bagaimana sabar yang benar, bagaimana sholat yang benar. Nah, itu yang akan dikupas. Cuman permasalahan dari awal adalah Bapak Ibu harus benar-benar yakin bahwa semua permasalahan itu tetap hanya Allah yang bisa menolong.
Nah, kalau sudah begitu, maka ciri yang kedua untuk orang-orang yang beriman apa? Surat 5 ayat 69. Silakan. Surat berapa Ustaz? Maaf. Surat Surat 5 Al-Maidah ayat 69. Ayat 69. Ya. Ayat 69. Baik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Tabi'in, dan orang-orang yang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan tidak ada bersedih hati. Nah, jadi cirinya orang beriman apa di situ? Tidak khawatir dan tidak bersedih hati. Nah, silahkan Bapak Ibu mengevaluasi dirinya. Kalau memang Bapak Ibu mengaku beriman, harusnya pada titik ciri itu. Tidak ada rasa khawatir dan tidak bersedih hati. Alasannya apa? Karena orang beriman itu yakin Allah pasti akan menolong. Kan begitu aja sebenarnya. Lagian saya mau bertanya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tuh yang membuat tidak yakin sama Allah ada nggak? Yang membuat tidak. Ada nggak sifat Allah yang meragukan sehingga Bapak Ibu kurang yakin gitu? Nggak ada. Tidak ada. Ya, Benar. Nah kalau tidak ada harusnya yakin atau tidak yakin? harusnya yakin. Nah tadi cirinya orang yakin itu apa? Tidak bersedih dan tidak khawatir kan begitu ya? Iya. Nah kalau ibu bersedih dan khawatir itu berarti yakin atau kurang yakin? Kurang ya. Yakin. Padahal pertanyaannya ada nggak? Kurang Ya, ada sabar. nggak? Ya masalah terlepas itu ada nggak sifat Allah yang meragukan sehingga ibu kurang yakin? Nggak ada. Tidak Nah, ada. kalau nggak ada, oke. Kalau tidak ada kenapa nggak yakin? Kurang sabar. Kalau kurang sabar tuh yakin atau tidak? Kurang. Jadi sebelum bicara itu, ya apapun yang Bapak Ibu lakukan, berarti kan intinya perbaiki akhlak dulu kita kepada Allah kan? Iya. Kan Allah akan menolong berdasarkan melihat akhlak Bapak Ibu saat diuji kan? Iya, Ustaz. Kira-kira tuh Allah tuh senang yang mengeluh atau yang bersyukur? Betul. Yang bersyukur. Ibu ketika dikasih masalah mengeluh atau bersyukur? Mengeluh. Memang yang mau menyelesaikan siapa? Allah. Rasa mampu ya Ustaz ya. Iya, terlepas dari itu. Kan harusnya sadar dulu. Iya ya, ngapain saya ngeluh? Toh ngeluh tidak ngeluh pun, nanti ujungnya Allah menolong. Dan Allah sudah bilang, menurut ibu tuh mengeluh tuh manusiawi atau tidak manusiawi? Manusiawi. Manusiawi ya? Ya. Menurut perasaan ibu. Baik, kita lihat. Nggak apa-apa. Menurut Al-Quran gimana? 14 ayat 7, silakan Pak. 14 ayat 7. 14 ayat 7. Surat Ibrahim ayat 14. Surat 14, Ibrahim ayat 7. 7. Ayat 7. Biar nggak ngomong manusiawi terus gitu loh Pak. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Oke, jelas ini janji Allah ya. Jika Bapak Ibu bersyukur, Allah akan menambah. Terus yang kedua, Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka tidak bersyukur ya, Ya. atau mengeluh ya, Mm-mm. maka Allah apa Pak? Maka pasti azabku sangat berat. Jadi ketika Ibu mengeluh, diapain sama Allah? Azab. Tambah. Diazab. Mau? Enggak. Nggak Jadi yang mau. ngomong jadi yang ngomong manusiawi itu berarti siap di Ya, Ajab enggak. Azab. loh. Coba baca lagi Pak, pelan-pelan Pak. Baik. Ya biar sadar dulu aja ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Terus, Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. ini kan ada pilihan nggak berarti Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupan? Nggak ada pilihan. Nggak ada. Kalau ingin selamat kan? Padahal Iya. pertanyaan kedua, coba Bapak Ibu renungkan. Bapak Ibu mau bersyukur tetap menjalani masalah.
Mau mengeluh pun tetap menjalani masalah. Kira-kira kalau Bapak Ibu pikirannya sadar, itu harusnya mengeluh atau bersyukur saja? Harusnya saja. Oke, berarti orang mengeluh itu sadar atau tidak? sadar. Berarti tidak sadar ya. Lah saya takutnya Ibu bertonton nggak sadar-sadar. Udah mama nggak sadar ya Ustadz, ya Allah. Nah, kan itu pilihannya cuman kalau Bapak Ibu bersyukur, Allah menambah atau memberikan pertolongan lah, intinya kan begitu ya. Ya. Kalau Bapak Ibu mengeluh, maka Allah azab, bahkan menjalani kehidupan dengan sempit. Nah, ini kan masalah sebenarnya. Jadi saya mau nanya, yang menjadi masalah itu karena ujiannya atau karena sikap kita di dalam menjalani ujian? Sikap kita. Sikap kita, ujian itu tetap Allah yang menyelesaikan kok. Ya. Nah, itu maksudnya memperbaiki sikap. Ketika memang Bapak Ibu mengaku beriman kepada Allah, perbaiki sikapnya. Ini ingin ditolong Allah tapi mengeluh. Ingin ditolong Allah tapi pusing. Lagi gimana Allah mau nolong? Karena Allah menolong itu berdasarkan Allah akan melihat sikap kita. Mana yang benar-benar beriman, yang tadi tidak sedih dan khawatir. Mana yang kurang iman, bingung, pusing, dan khawatir. Jadi ujung-ujungnya ujian itu bukan Bapak Ibu mampu atau tidak mampu menyelesaikan. Ujung-ujungnya ujian itu adalah bagaimana akhlak kita di dalam menjalani itu. Saya takutnya tiap hari Allah ngasih ujian, tapi sikap Bapak Ibu kurang beriman kepada Allah. Jadi yang menjadi masalah itu bukan ujiannya, tapi sikap kita di dalam menjalani ujian. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nggak menyadari itu. Kan kalau Bapak Ibu mengeluh itu, di dalam Al-Baqarah 172, silakan dibuka. Bapak Ibu itu tidak termasuk orang-orang ini maksudnya. Kalau Bapak Ibu mengeluh ya. Al-Baqarah ayat 172. Al-Baqarah 172. Nah, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Baik, jadi cirinya orang menyembah Allah itu apa, Pak? Bersyukur. Bersyukur. Berarti kalau yang mengeluh itu menyembah atau enggak? Enggak menyembah berarti. Jadi fokus kita sekarang ya harus Bapak Ibu sadari, perbaiki dulu sikap Bapak Ibu kepada Allah. Setelah nanti Bapak Ibu memperbaiki sikap Bapak Ibu, silahkan jalani sesuai dengan ikhtiar yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Tapi sikap Bapak Ibu berubah di dalam menjalani itu, gitu loh. Ngerti ya, Pak Irawan dan semua yang hadir ya. Jadi intinya, makanya kenapa Rasul mengatakan bahwa aku diturunkan ke muka bumi ini salah satunya tujuannya menyempurnakan akhlak. Artinya apa? Berarti ujian itu dipakai Rasul sebagai sarana untuk meningkatkan akhlak beliau. Makanya kan ketika diuji itu ada kesabaran, ada keikhlasan, ada ketawakalan. Kan di situ sebenarnya yang menjadi problem. Nah, tapi orang ketika diuji, fokusnya bukan menyempurnakan akhlak. Tapi fokusnya adalah bagaimana secepatnya masalah itu terselesaikan. Padahal kalau Bapak Ibu renungkan, memang dengan masalah cepat selesai itu, memang akan ada masalah lain setelah itu. Bapak Ibu misalnya punya masalah, kan ingin cepat selesai kan? Ya. Memang setelah selesai satu, nggak ada masalah yang lain. Ada. Nggak ada lagi, terus ngapain ingin cepat selesai? Iya, Bapak Ibu misalnya punya masalah, ingin cepat selesai. Memang setelah selesai satu nggak ada lagi, kan muncul lagi masalah yang lain. Muncul lagi masalah yang lain. Berarti tujuan Allah bukan itu dong. Untuk memberikan Bapak Ibu ujian. Pasti bukan hanya untuk sekadar menyelesaikan masalah. Tapi ada niat lain saat Allah menguji. Mohon maaf, saya mau nanya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, tujuan Allah memberikan ujian itu untuk apa? Tes keimanan. Untuk apa, Bu? Meningkatkan keimanan. Meningkatkan keimanan. Baik, pertanyaan kedua. Berarti kalau memang Ibu Bapak tahu ujian itu untuk meningkatkan keimanan, berarti Ibu tuh ingin meningkat imannya atau menurun? Meningkat. Ustaz. Kalau ingin meningkat, berarti ujian itu dibutuhkan atau dihindari?
Dibutuhkan. Kalau ingin meningkat, berarti ujian itu dibutuhkan atau dihindari? Dibutuhkan. Dibutuhkan ya. Berarti namanya orang butuh kalau dikasih, harusnya terima kasih atau emosi? Terima kasih. Kasih. Bahagia atau sedih? Harusnya benar. Nah, kenyataannya Sedih. padahal kalau saya tanya di room ini, semua yang ada di sini pun kalau ditanya pasti ingin meningkat imannya kan? Ya. Tapi kamu diuji begitu. Nah, jadi di sini banyak pola berpikir yang tidak nyambung antara apa yang dijalani dengan yang dilakukan gitu loh. Jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu sadar bahwa ujian itu untuk meningkatkan keimanan, ya harusnya senang. Ya. Berarti saya mau ditingkatkan imannya. Nah kalau ingin ditingkatkan, ya berarti alhamdulillah harusnya bersyukur kepada Allah. Berarti semakin banyak masalah, semakin banyak ujian, harusnya semakin bahagia atau semakin emosi? Bahagia. Bahagia dan tenang ya Harusnya harus. bahagia. Nah, ini yang harus kita mulai belajar. Ini yang harus kita mulai kupas. Ini kenapa logikanya harusnya ujian itu untuk meningkatkan keimanan, tapi kita masih pusing di dalam menjalani ujian itu. Bahkan kita kadang-kadang merasa menderita dengan kondisi yang Bapak Ibu alami selama ini, gitu loh. Berarti ada yang salah antara pola berpikir kita dengan pola berpikir Al-Quran. Berarti ada perbedaan antara yang Al-Quran sampaikan dengan yang kita jalan. Jelas ini Bapak Ibu sekalian? Jelas Ustaz. Jelas. Baik, ini tinggal 12 menit lagi. Apa mau pertanyaan aja silahkan. Ini belum masuk materi berarti. Dilanjut aja mungkin apa gimana? Yaudah, jadi intinya yang harus kita kupas adalah bagaimana beriman dengan benar, bagaimana sabar dengan benar, bagaimana sholat dengan benar, agar Allah mau menolong masalah kita. Kan begitu harusnya kan Bapak Ibu? Ya. Betul ya? Betul. Ya. Nah sekarang kita akan membahas kita disuruh selama ini beriman kepada Allah. Mohon maaf ya, bagi yang baru saya mau nanya nih, bagi yang baru ya, yang udah ikut kajian saya, jangan dulu jawab, biar pola berpikirnya terpancing. Selama ini Bapak Ibu disuruh beriman kepada Allah. Bahkan di rukun iman yang pertama pun syarat beriman kepada Allah. Mohon maaf, kita selama ini disuruh beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya? Bagi yang baru, silakan. Kan selama ini Bapak Ibu disuruh beriman kepada Allah kan? Di rukun iman yang pertama, menurut Bapak Ibu selama ini disuruh beriman kepada Allah. Itu beriman kepada apanya? Halo? Silakan. Menurut Ibu, kan kita disuruh beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul. Nah, selama ini Bapak Ibu itu disuruh beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya? Nah, yang baru ya. Kalau yang lama pasti udah jauh, udah ikut kajian. Kakak. Jadi kenapa saya tanya ini? Ternyata kenyataannya ya sudah, biasanya ya kita disuruh beriman kepada Allah ya beriman kepada keberadaannya lah, beriman kepada apa. Jadi ternyata nggak sampai memahami dan mengupas sampai mengimplementasikan gitu loh Bapak Ibu. Oke ya, sekarang saya akan kupas. Kita selama ini disuruh beriman kepada Allah. Beriman kepada apanya? Silakan Pak dibuka surat 28 ayat 10. 28 ayat 10. ayat 10. Ya, apaan nih yang jadi Al-Qasas ayat 10. Baik. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya kami tidak teguhkan hatinya agar tidak termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Baik. Coba poin yang di belakang tadi dibaca lagi Pak. Ya. Dan hati ibu Musa Pelan-pelan. menjadi kosong. Bawahnya aja. Oh, baik. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Baik, jadi kita disuruh beriman kepada Allah selama ini. Itu beriman kepada apanya?
Janjinya Allah. Kepada janjinya. Jadi nanti Ibu kalau ditanya, Bapak Ibu itu disuruh beriman kepada Allah di rukun iman yang pertama. Itu tuh beriman kepada apanya? Oh, ternyata kita disuruh beriman kepada janjinya. Nah, sekarang pertanyaan saya, seyakin apa Ibu percaya kepada janji Allah? Ayo dijawab. Tapi jangan balik kucing ya. Saya tanya yakin, tetap pusing. Kalau pusing ya nggak yakin. Gitu. Pertanyaan saya, seyakin apa Ibu percaya kepada janji Allah? 100%. Kalau 100% boleh nggak ragu sedikit pun? Nggak boleh. Berarti ketika Ibu sedikit saja meragukan, ini masalahnya. Makanya Allah bilang di surat 10 ayat 55, silakan Pak. Surat 10 Ayat 55. ayat 55. Surat Yunus ayat 55. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Stop. Itu nanya ke siapa, Pak? Bukankah janji Allah itu benar? Allah kan nanya tuh ke siapa itu? Kepada makhluknya. Oke, kepada kita ya. Kepada Bukankah kita. janji Allah itu benar? Tapi Allah bilang apa di kalimat berikutnya? Terus? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kan? Iya, Bapak Ibu selama ini yang mengetahui itu yang kurang mengetahui. kurang mengetahui Ustadz. Nah, kalau yang mengetahui itu pusing atau yakin? Yakin. Harusnya yakin. Kalau yang kurang mengetahui, Tidak yakin. pusing, bingung, khawatir, kan itu yang nggak yakin kan? Nah, itu tuh sifat kita atau sifat tetangga kita? Tetangga. Jelas, Bapak Ibu ini? Jadi dari keyakinan saja kepada janji Allah, kita kadang-kadang meragukan. Sampai Allah bilang, tapi kebanyakan manusia kurang mengetahui. Apa salah satu janji Allah? Surat 94 ayat 5 dan ayat 6. Silakan. Surat 94 ayat 5 dan ayat 6. ayat 5 sampai dengan 6. Ya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini siapa yang janji, Pak? Allah. Allah. Benar nggak janjinya ini? Benar. Oke, pertanyaan saya, berarti nanti saat Bapak Ibu menjalani ujian, akan menemukan kesulitan nggak? Ya. Ya kan? Pertanyaannya sekarang, ketika Bapak Ibu menemukan kesulitan, Bapak Ibu itu pusing dengan kesulitannya atau yakin tetap sama janji Allah? Biasanya, ketika Bapak Ibu menghadapi kesulitan, biasanya Bapak Ibu tuh yakin kepada janji Allah atau pusing dengan kesulitannya? Biasanya. Biasanya pusing. Ragu-ragu. Jadi ternyata banyak kondisi meskipun Allah sudah berjanji, tapi manusia tetap kadang-kadang bingung bahkan meragukan. Nah ini yang diperbaiki Bapak Ibu. Jadi sebenarnya semua ujian, semua permasalahan tuh nggak ada sebenarnya bagi orang yang beriman. Karena orang yang beriman tuh yakin bahwa tetap nanti Allah yang akan menolong. Cuman permasalahannya Allah tuh ingin menguji seyakin apa Bapak Ibu tuh kepada apa yang Allah janjikan. Nah, masalahnya di sini setan tahu. Akhirnya setan membisikkan, membuat Bapak Ibu ragu kepada apa yang Allah janjikan. Bagaimana caranya? Difokuskanlah bagaimana menyelesaikan, bagaimana mendapatkan jalan keluar. Akhirnya Bapak Ibu lupa inti Allah menguji itu hanya Allah ingin tahu mana yang yakin, mana yang kurang yakin. Bapak Ibu malah fokus kepada permasalahannya, bukan pada keyakinannya. Makanya gagalnya di situ biasanya orang itu. Jadi nanti Allah akan menguji dengan kesulitan. Tapi tujuan Allah bukan biar Bapak Ibu menderita atau pusing. Tujuan Allah itu ingin tahu, dia tetap yakin nggak kepada janji Allah? Atau dia terjebak dengan kesulitannya. Nah biasanya secara orang malah terjebak dengan kesulitannya. Bukan tetap yakin kepada apa yang Allah janjikan. Makanya kalau dibuka di surat 57 ayat 14.
Kan setan itu tugasnya meragukan Bapak Ibu kepada janji Allah. Surat 57. 57 14. Al-Hadid. Ayat 14. Orang-orang Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Jelas ya? Jadi setan itu memang targetnya adalah agar Bapak Ibu tidak yakin kepada apa yang Allah janjikan. Sehingga Ibu dibuat pusing, dibuat bingung. Jadi bukan pada intinya, tapi apa? Hanya pada bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Bagaimana secepatnya mewujudkan apa yang diinginkan. Jadi setiap kesulitan itu ternyata Allah cuma ingin tahu mana yang yakin kepada yang Allah janjikan, mana yang ragu-ragu atau pusing dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi intinya itu dulu, Pak. Jadi setiap permasalahan sebenarnya biasanya kalau saya tanya, kalau ada jamaah tanya itu, sebelum dia cerita panjang lebar, saya cuma nanya, Bapak Ibu seyakin apa bahwa masalah yang Ibu ceritakan itu Allah akan menolong? Dan biasanya bingung mereka. Mereka cuma cerita tentang masalahnya, mereka cerita tentang anaknya, tentang suaminya, tentang keinginannya. Tapi mereka nggak pernah ketika saya tanya, terus yang Bapak Ibu ceritakan ini, yakin nggak bahwa Allah menolong? Akhirnya dia bingung. Karena memang fokus setan itu menggeser Bapak Ibu bukan kepada yang Allah janjikan, tapi kepada apa yang Bapak Ibu inginkan. Sehingga apa? Saya ulang, antara pemahaman Al-Quran dan pemahaman yang Bapak Ibu jalani ini berbeda. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya masalah, sebelum Bapak Ibu cerita panjang lebar, tanya dulu. Bapak Ibu yakin nggak masalah yang Bapak Ibu ceritakan itu kalau Allah nolong selesai? Misalnya yakin. Ya sudah, kalau yakin, fokus kepada apa yang Allah inginkan tadi di surat Al-Baqarah 153. Iman yang benar, sabar yang benar, salat yang benar. Baik, sudah jam 6.30 ya. Terima kasih dulu. Ini mukadimah dari saya, biar Bapak Ibu paham. Jadi intinya saya yakin Al-Qurannya semua sama. Ya. Cuman tinggal sekarang mencocokkan saja apa yang Bapak Ibu jalani di dalam kehidupan dengan apa yang ayat-ayat Al-Quran perintahkan. Tolong disamakan. Ya. Jadi nanti pas menghadapi kesulitan, Bapak Ibu tuh pusing dengan kesulitannya atau yakin kepada apa yang Allah janjikan? Yang Allah janjikan. Oke, apa yang Allah janjikan tadi? 94 ayat 5 dan 6, bersama kesulitan ada kemudahan. Ada kemudahan. Jadi sesulit apapun Bapak Ibu menjalani hidup, harusnya tenang-tenang saja. Kenapa? Karena Bapak Ibu tetap yakin Allah akan membukakan kemudahan. Tinggal pertanyaannya, yakin atau tidak. Nggak usah dijawab, tanyakan ke masing-masing diri saja. Baik, jelas Pak Irawan ya? Ya. Baik. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau dua pertanyaan aja kali ya. Boleh dibatasi 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak di sini. Boleh di kolom chat, boleh langsung. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah ya. Kalau memang waktunya sudah habis. Kalau tidak ada ya, jangan dipaksakan. Saya tanya Om. Oh, boleh. Ada yang bertanya, Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Terima kasih banyak semuanya. Misalnya kita yakin ya Pak Ustadz ya, kita mencoba untuk meyakinkan diri sendiri bahwa kita itu yakin sama pertolongan Allah. Terus setelah itu indikator bahwa kita itu yakin kan tadi suruh beriman ya, beriman yang benar, sholat yang benar, terus sabar gitu ya, gitu ya. Terus nanti tapi kita masih bingung gitu Ustaz. Mulainya bagaimana gitu? Apa nggak perlu cari solusinya gitu tuh, masalahnya tinggalin aja dulu, tapi kita betulin dulu sholatnya, terus sabarin dulu aja gitu. Atau gimana Ustaz biar lebih paham lagi sayanya. Maaf. Baik,
Ini memang baru awal ya Bu. Surat 10 ayat 9. Silakan Pak. Surat 10 Ayat 9. Nanti setelah Bapak Ibu yakin tuh apa langkah berikutnya, kan begitu sebenarnya. Sampai ke penyelesaian permasalahan kan. Surat 10 ayat 9. Itu pertanyaan. Baik. Surat Yunus ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Allah karena keimanannya. Saya ulang. Jadi kalau Ibu sudah yakin tuh langkah kedua Allah ngasih apa? Petunjuk. Si petunjuk. Nah, pertanyaan kedua, kalau sudah dikasih petunjuk, berarti Bapak Ibu tuh ikhtiar itu mikir sendiri atau mengikuti petunjuk? Mengikuti petunjuk harusnya. Nanti kan akan dibimbing Bu. Pokoknya langkah yang pertama, Ibu tetap harus yakin dulu kepada apa yang Allah janjikan. Nah, ketika keyakinan itu muncul, maka langkah yang kedua Allah akan memberikan petunjuk. Dan Ibu Bapak jangan kaget, nanti seperti dikasih ide atau dikasih pemikiran, oh saya harus ke sana, harus itu nanti. Tapi yang pertama tuh yakin dulu. Biasanya, mohon maaf ya, Bapak Ibu tuh ketika dikasih masalah biasanya yakin dulu atau mikir dulu? Mikir dulu. Lah mikirin apa? Kan Bapak Ibu tinggal ikuti petunjuk nanti ketika Bapak Ibu yakin. Jadi kegagalannya di situ Bu, biasanya Bu. Jadi orang itu biasanya dikasih masalah tuh bukan yakin dulu tapi mikir dulu. Padahal mau dipikirin pun nggak akan kepikiran. Harusnya pikiran itu dipakai nanti mengikuti petunjuk. Jadi Ibu yakin dulu. Maka langkah berikutnya Allah akan kasih petunjuk. Nah, Ibu nanti mikirnya mengikuti petunjuk. Bukan artinya Ibu iman sabar sholat nggak ikhtiar. Iman sabar sholat itu adalah sebagai pembantu. Jadi kan Ibu tetap ikhtiar ke dokter tetap. Tapi kan ke dokter itu untuk jadi sabar atau untuk cepat selesai? Biar sabar. Nah, nanti kalau sudah sabar, Allah maka menolong. Jadi semua itu dirubah, ikhtiar lakukan itu dalam mengikuti petunjuk, bukan dalam rangka untuk menyelesaikan masalah. Mohon maaf, ketika Bapak Ibu mengikuti petunjuk, kira-kira pasti selesai nggak masalahnya? Selesai. Kok Bapak Ibu tahu dari mana? Kok pasti selesai? Tadi sudah. Karena Allah berjanji. Kalau sudah yakin, sudah sabar, sudah sholat yang benar, ikhtiar tetap, Allah pasti akan menyelesaikan lewat pertolongannya. Jelas ya Bu ya? Jadi bukan dia, nanti setelah yakin itu Allah memberikan petunjuk. Setelah itu, nantilah itu kita bahas detailnya. Baik, silakan satu lagi. Ada lagi yang lain? Boleh, Mak Fris tanya? Atau Mak Wilda? Boleh, kalau nggak ada Ya. kita tutup. Maaf Ini Ustaz, masih izin dasar bertanya. sekali ya, silakan. Oke. Siapa tuh? Afifah Ustazah. Iya, Maripet. Ya. Mau tanya, gimana cara kita tahu kalau itu petunjuk Allah atau bukan? Bagus. Ya lihat aja cirinya. Coba Pak buka lagi Pak surat Al-Baqarah ayat 38. Kan kita nggak tahu tuh petunjuk Allah apa. Lihat aja cirinya. Orang mengikuti petunjuk itu apa nanti? Surat Al-Baqarah ayat 38. 38. Yang tadi saya bahas. Bawahnya aja tuh. Barang siapa mengikuti. Iya. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada bersedih hati. Nah, cirinya Bapak Ibu mengikuti petunjuk apa? Nah, udah itu. Itu kan nggak bisa dibohongin. Iya. Nanti kalau Bapak Ibu, pokoknya nanti Bapak Ibu misalnya dapat petunjuk. Atau nih petunjuk. Hanya jalan aja nanti. Nah, ketika di jalan itu akan kelihatan. Kok saya tetap tenang ya? Padahal masalahnya besar misalnya. Kok saya tetap yakin ya? Nah, itu kan terlihat itu. Kan Bapak Ibu dikasih kolbu sama Allah ya. Untuk mengecek Bapak Ibu tuh benar atau salah. Itu tuh Bapak Ibu akan tahu nanti. Nanti detailnya nantilah. Tapi intinya tuh sekarang kalau Bapak Ibu tanya bagaimana supaya tahu itu petunjuk atau bukan, cirinya kalau petunjuk itu pasti Bapak Ibu hatinya tenang, tidak ada rasa khawatir. Nah itu ngikuti petunjuk. Tapi kalau gelisah, bingung, nah itu berarti kurang mengikuti petunjuk. Gitu. Karena dari awal tidak yakin kepada apa yang Allah janjikan. Masanya kan tolak ukurnya dari awal dulu, Bu. Pukulan pertama tuh dari awal. Makanya kan tadi di surat 57 ayat 14, setan membuat ibu ragu terhadap janji Allah. Kan di situ sebenarnya masalahnya. Jelas ya? Allah. Jelas Ustaz. Baik, ya sudah kalau begitu itu dulu ya. Tapi intinya ayo kalau memang Bapak Ibu ingin lebih baik dari
hidup ingin lebih baik, ya berarti suka nggak suka Bapak Ibu harus mau mengikuti Al-Quran, ya. Dan biasanya jangan kaget nanti bertolak belakang dengan pola berpikir Bapak Ibu selama ini. Iya, betul. Ya. Gitu. Baik, itu dulu Pak Irawan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, jazakallah khairan katsir. Semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan dan mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan tadi. Sebenarnya ini masih belum selesai ya, baru part 1. Masih ada pembahasan-pembahasan lagi yang supaya lebih mengasah bagaimana cara sabar yang benar, sholat yang benar gitu kan, kemudian ikhlas dan sebagainya. Insya Allah di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa berjumpa lagi atau bisa mengaji kembali dengan Ustadz Oke. Dan untuk saat ini kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz. Terima kasih atas ilmunya disampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi. Saya live dulu ya, ada keperluan kebetulannya Pak Irawan dan Ibu-ibu sekalian. Baik Ustadz, terima kasih Ya, Ustadz. sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustazah Faradilah. Masya Allah. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah, suatu pencerahan sekali ya bagi kita semua, gitu, Masya Allah. Saya nggak ada titel ustazah ya, mondok juga nggak pernah, gitu, mondok pesantren nggak pernah, boro-boro mondok, yang pesantren kilat aja tuh, ya jarang, gitu kan. Ya Allah. Ya, semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya, gitu, ilmu yang telah disampaikan. Jangan sampai hanya sekedar teori aja, ibaratnya kita mau nyetir mobil gitu ya, kalau cuma hanya sekedar belajar aja gitu ya, tahu gas, tahu rem gitu ya, tahu kopling, tapi nggak pernah kendarain mobil itu sendiri, jalan nggak? Kira-kira nggak akan jalan gitu kan. Nah, tentunya ilmu yang disampaikan Ustadz ini harusnya bisa dipraktekkan untuk kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Jangan sampai kita terus yang namanya orang beriman itu pasti diuji. Nah, ujian itu harusnya gitu ya, kita terima atau kita hindari. Kita terima ya. Dan kalau orang menerima sesuatu itu harusnya dengan senang hati ya, dan mengucapkan alhamdulillah, bukan astagfirullah. Itu saja teman-teman, Masya Allah, terima kasih banyak. Nanti kita lanjutkan di grup WhatsApp ya. Semoga nanti pekan depan kita bisa bertemu lagi bersama Ustazah Hani. Kita bahas tentang fikih haid ya, intinya. Pokoknya teman-teman di Janata insya Allah akan terus belajar, dan kita tahu ya belajar sampai akhir hayat gitu ya, sampai kita mati gitu. Jangan pernah untuk lelah untuk mencari ilmunya Allah. Insya Allah, saya tutup ya. Mohon maaf lahir batin, dan kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar lamnya. Aku tahu keluarnya.